prinsip ini mengenai mekanisme perpindahan pakaian impor bekas yang tumbuh dan berkembang sebagai komoditi. Proyek ini sebenarnya berupaya untuk memproyeksikan ranah dan wacana sosial ke dalam praktek seni rupa, sehingga menciptakan pertemuan baru dalam hubungan material dan spasial yang ada. Ya, ini saya hasil riset yang saya lakukan, saya membuat sebuah bagan. Jadi ada beberapa negara yang menjadi konsumen pertama gitu yang terdapat di Pasar Senen. Yang paling dominan ya di sana itu barang-barang itu hasil dari Jepang, kedua Korea, Cina, dan Taiwan. Ada dua pakaian-pakaian itu sebenarnya jadi kayak sampah gitu di negara mereka. Dia membuang itu. Terdapat dua jenis. Pertama, yang barang itu benar-benar jadi pakaian bekas, benar-benar bekas dipakai. Kedua, pakaian itu dari sisa industri yang kemudian barang itu mempunyai peluang untuk jadi komoditi gitu di negara Indonesia, di konsumen keduanya. Nah, yang menarik dari hasil perpindahan ini, saya melihat ada beberapa poin seperti pola konsumsi yang terjadi, memori, terus mobilitas, status ekonomi, lifestyle, dan legalitas, gitu. Terus mengenai perpindahan ini, yang menarik juga adalah bagaimana pakaian bekas ini pindah dari tempat ke tempat lain, dari pemilik ke pemilik lain, dari fungsi ke fungsi yang lain, terus dari yang lampau ke yang sekarang. Gitu. Ini Pasar Senen yang menjadi situs utama dalam proyek ini. Kenapa Pasar Senen? Pasar ini menjadi sesuatu grosir gitu, pusat yang terbesar di Jakarta. Dia mempunyai mobilitas yang tinggi dari perpindahan pakaian bekas itu, ya, dari distributor pedagang, dari pedagang ke pembeli. Dan ini jadi titik utama dalam perpindahan itu. Misalkan kita lihat di sini perpindahan itu terjadi pas pakaian-pakaian bekas itu pindah ke ruko yang lebih terpencar gitu dan kaki lima, dan tidak hanya berpindah secara fisik, dia pun berpindah secara virtual gitu. Dia berkembang menjadi pakaian bekas impor di blog, terus di Instagram, di dunia maya. Terus, nah ini praktek kerja kurator yang saya kerjakan. Posisi kurator, saya jadi mencari meriset tentang diskursus sosialnya, terus apa yang terjadi di sana, situasi, problem, ruang dan segala macam. Terus selain itu juga diskursus tentang seninya, bagaimana saya mencari seniman yang cocok, terus meriset tentang karya-karya seni yang dia lakukan, dan melihat relasi terhadap kedua jalan ini sebenarnya. Nah, ini seperti yang terdapat di isu diskusi ini, bagaimana seni masuk dalam keseharian itu. Seni mengintervensi, diinjeksikan terhadap situasi sosial, terus berpengaruh pada spasial yang ada dan materialnya. Nah, setelah ini
publik dan seniman menjadi posisinya itu jadi setara gitu, karena saya mencatat gejala-gejala seni berbasis riset ini membuka peluang-peluang seni berhadapan langsung terhadap publiknya gitu. Sudut pandang yang gue ambil dari Pasar Senen sih sebenarnya gue pengen jauh dari barang-barang baju-baju itu sih, cuma kayak nggak terhindarkan. Dan gue mulai dari kayak peristiwa yang terjadi baru-baru ini di Pasar Senen, itu peristiwa kebakaran di bulan April 2014. Sebenarnya yang gue ambil, aspek yang gue ambil dari peristiwa ini sebagai peristiwa aja sih. Jadi biarpun ada asosiasi dengan politik atau sosial realita di sana, itu gue belum, mungkin gue nggak terlalu tertarik untuk mengulik sifat-sifat politikal atau menjadikan karya seni gue jadi political art atau social art, tapi lebih ke tapi lebih gimana sih caranya berkarya secara politikal gitu, atau aksi itu menjadi sesuatu yang politikal atau sosial. Jadi gue mulai berpartisipasi terhadap warga di sana dengan cara mempresentasikan baju-baju yang udah kebakar itu, terus ditaruh di atas akrilik yang gue juga dapat, gue beli di Pasar Senen juga, dan mereka ada jualan akrilik gitu untuk buat kotak saran atau dan diletakin pas di depan perbatasan jalan, pas di depannya tukang para penjual itu. Kayak mereka lebih masuk ke dalam yang awal-awal gitu. Jadi kayak ada semacam sistem perbedaan gitu. Ini semacam eksperimentasi untuk ngebikin perbedaan gitu sih. Kayak masih obvious banget, cuman setidaknya ada material yang berbeda. Jadi kayak akrilik itu kan kayak secara instan lo mikir tentang, oh ya biasanya karya-karya yang dipajang di galeri pakai akrilik. Jadi kayak materialnya kontemporer gitu deh, yang biasa dipakai seniman lain untuk memajang objek-objek gitu. Jadi ya, gue ngeliat sistem perbedaan itu. Dan sebelum gue set lapak gue sendiri itu emang ngundang semacam atraksi terhadap orang di sana, bikin. Dan ini kayak video footage dari hasil gue mencoba jualan di situ. Ada preman datang nanya, lu ngapain sih di sini? Ya jadi itu mengundang reaksi sih. Cuman sayangnya pas gue bilang, tapi untung juga sih gue bilang, ini untuk proyek seni mas gitu. Jadi terus gue pura-pura jadi mahasiswa gitu, terus ada yang dokumentasi. Jadi semacam proyek seni jadi lazim gitu. Jadi terus dia ngebolehin gue ngejualan. Jadi kayak alasan ini proyek seni itu justru malah jadi melemahkan ketegangan yang ada pas pertama dia datang. Jadi semestinya ya nggak tahu juga sih ya, gue bisa jawab yang lebih serius juga, kayak gue beneran mau jualan di sini. Jadi seni itu jadi alasannya kurang sih sebenarnya kalau mau bikin sesuatu yang
participatory atau relational, terus ngebuat undang warga sana, terus bayar, tolong dong buatin gini-gini, oke, relational. Di Pasar Senen itu lantai 4 itu sebenarnya ruang itu sebelumnya untuk Jumatan, itu di ruang kosong memang untuk nggak buat untuk berdagang. Tapi setelah kebakaran gedung Senen yang satu, jadi beberapa pedagang itu meminjam tempat itu untuk berdagang juga. Tapi memang ya, kondisinya jadi banyak dinding yang kosong, terus baju-bajunya juga baju yang sudah disortir gitu, jadi sisa sebenarnya. Terus ketika saya melihat ruangan ini, saya tertarik untuk saya terbayang ini kok seperti studio gitu, kayak studio karena banyak dinding kosong, terus kayak banyak material gitu. Jadi saya tertarik untuk membuat project atau hubungan dengan orang-orang yang berdagang di sana. Sebenarnya saya tertarik untuk secara display, bukan galeri ya, jadi kayak semacam toko gitu. Kalau toko itu kan pasti ada foto-foto model dengan produknya seperti itu. Jadi saya tertarik untuk merespon dinding itu, tapi nggak tahu jadi bang ya. Pameran di sana, saya berkeinginan untuk mengajak para pedagang sana menjadi model gitu. Tapi dengan pakaian-pakaian yang menurut saya ya aneh juga gitu, nggak cocok dengan iklim sini. Misalnya baju musim dingin, terus saya main juga dengan backgroundnya nanti print gitu, terus ada kimono, karena saya tertarik mengeksplorasi pakaian yang didesain tidak sesuai dengan tempat ini. Sebisa mungkin mengkondisikan barang itu sebagai barang yang layak jual gitu. Makanya ada kurator nih sebetulnya di sana tuh, jadi barang datang dipilihin berdasarkan kualitas, terus dan berdasarkan merek, karena ada beberapa banyak pelanggan yang terlihat kayak misalkan pengen dapat merek Lonsdale, Uniqlo segala macam, itu bisa ke Pasar Senen dengan harga yang murah. Siapa yang tergiur coba dengan harga kayak gitu. Tapi kemudian saya nemuin ini. Dulu saya nemuin ini di tas yang saya beli karena tasnya lucu, ada bunga-bunganya. Terus kemudian di sampingnya saya nemuin ini. Ini kayaknya ini punya pemiliknya, soalnya ada. Tapi di situ ada kayak nama, tapi bahasa itu bahasa yang saya lupa lagi, pernah hafal cuma lupa lagi gitu. Bahasa Taiwan. Nggak tahu bahasa aja, pokoknya bahasanya yang tidak saya mengerti. Terus ada semacam kertas-kertas, wah saya langsung pikir, wah jangan-jangan ini curhat nih. Terus kemudian di situ saya mulai, wih gila, kebayang kalau misalkan ternyata seluruh itu ada sekitar 1.400 pedagang dan ada mungkin jutaan atau berapa jumlah pakaian di sana, dan semua punya kenangan seperti hal yang saya temukan gitu. Udah tuh jadi drama, jadi lebay gitu. Terus itu kan barang dari Korea, dari Jepang yang dikirim, terus kemudian bekas pakai, pernah dipakai, terus dikirim ke sini kemudian dijual gitu. Terus saya juga banyak nemuin topi-topi kayak gini yang masih ada namanya. Nah ini saya temukan juga, ini selongsong peluru di jaket yang jaket sipil, bukan jaket militer, walaupun saya juga banyak jaket-jaket bekas tentara gitu.
terus saya memasang peluru, wah kemudian saya kebayang, wah jangan-jangan dia habis nembak CDR, terus kemudian jatuh ke jaketnya, terus dia kabur, wah jadi kayak gitu. Nah ini terus di jas tuh biasanya ada tulisannya gitu, sini kancing yang terlepas. Nah dari situlah kemudian saya, wah ini kayaknya emang ini ngobrol sama pedagangnya. Terus dari situ saya kemudian wah tertarik buat ngajak untuk melihat ini sebagai sesuatu yang punya memori lagi gitu. Kalau tadi Angga juga kan nyebutin bahwa barang ini punya memori, punya mobilitas gitu. Nah saya jadi tertarik untuk fokus di dua hal itu, soal memori dan soal mobilitas. Itu soal memori yang kemudian berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dari pemilik ke pemilik lain, dari sebuah kejadian ke kejadian lain gitu. Ini ada korek api, ada cutter, ada macam-macam. Ini barang-barang yang habis disortir. Nah kebayang nggak ini isinya tuh satu bal tuh sekitar 400 item gitu. Jadi wah mungkin jadi banyak hal. Jadi banyak, saya bayanginnya banyak kenangan banget di tempat itu. Jadi terus pas saya keluar tuh langitnya lagi bagus gitu. Jadi drama Korea. Tapi bener sih. Jadi kemudian saya tertarik fokus di dua hal itu, soal memori dan mobilitas gitu. Jadi saya pengennya sih proyek ini bisa ngajak lagi buat melihat ini sebagai satu situs yang penuh dengan kenangan. Terus kemudian, tapi saya tertarik juga si kenangan itu, kemudian saya pindahin, saya kirim lagi ke tempat baik di mana barang ini berasal gitu. Kayak ada yang cerita bahwa di sini pernah ada bekas jaket, terus potlot pemberontak kan? Pol Pot yang bekas pemberontak dari Kamboja. Ada yang bilang juga, oh iya saya pernah nemuin topinya siapa, tangan kanannya Mao Zedong, dan kayak gitu. Wah kemudian jadi, wah saya tertarik buat ngeluarin itu-itunya tuh. Mungkin saya bikin satu rekonstruksi yang bikin satu cerita yang kemudian bisa nge-trigger memori-memori yang ada di situ, baik buat orang yang ngejual sama orang yang ngebeli. Terus kemudian saya collecting, kemudian saya kirim lagi memori itu ke tempat di mana barang ini berasal. Soalnya kalau penjual itu sebisa mungkin kayak gini itu diguntingin terus jadi tampak seperti jas yang 18 orang. Jadi ini semua cuma soal jual beli aja gitu, soal komoditi aja gitu. Begitupun dengan orang yang beli ke sana kan sebisa mungkin dapat barang yang lucu dan murah.